Yang penipuan untuk proyek itu kan Mas, harus hati-hati, harus jeli lihat karakter orang. Jadi kita nggak mungkin bisa dibohongi lah istilahnya. Contohnya penipuan ya yang pernah saya alami dulu ya, ada pesan untuk proyek di Jogja ini, tapi yang ngerjakan lain di Jogja Mas, yang dapat yang bendera pemenangnya itu loh. Terus saya stok terus buat proyeknya, ada yang tidak terbayar istilahnya, yang tanggung jawab pembayarannya pergi gitu. Perkenalkan, nama saya Tantoro. Usaha saya adalah pengrajin roster untuk kebutuhan rumah, dan alamat saya ada di Bantulan Sidoarjo Nggodean. Latar belakang saya sebelum mulai ini kan saya adalah pengusaha rental, agen rental untuk para pegawai usaha tambang ataupun gas yang ada di Kalimantan. Saya di Kalimantan itu ya usahanya ya sekitar udah menjalani 8 tahun. Nah, karena ada kendala, akhirnya saya pulang ke Jogja. Orang tua istilahnya pulang ya pulang. Dan saya ke sini lihat prospek itu Mas, roster itu kayaknya kok masih banyak ruang yang bisa kita jual di situ Mas. Setelah saya pulang dari Kalimantan, saya lanjut lagi dan konsen untuk bidang roster ini Mas. Makanya itu kan saya tertarik dengan roster itu, laba ataupun peluang untuk dapat income itu banyak, karena pembangunan di Jogja kan sangat pesat Mas. Untuk memulai itu kan lihat-lihat potensi juga Mas, karena di Jogja ini Mas, kebutuhan yang diperlukan untuk roster itu sangat banyak. Pertama-tama saya tertarik dengan listrik beton ini, saya lihat peluang untuk kebutuhan rumah gitu loh ya Mas. Kebutuhan rumah kan sebenarnya sangat luas, sangat banyak untuk diperlukan. Makanya saya membidik untuk usaha itu supaya bisa masuk dan bisa melayani. Walaupun awal-awal dengan kuota kecil akhirnya bisa banyak, itu nanti kelanjutannya bisa kita kembangkan Mas. Motif-motif yang dibutuhkan bisa kita layani. Tren beton muncul itu sebenarnya sudah lama Mas, juga dari tahun 90-an itu sudah ada. Cuma untuk saat ini tren-tren motif-motif yang baru itu sangat banyak, karena diikuti dengan desain arsitek yang baru dan yang muda-muda itu sangat inovatif dan sangat banyak motifnya. Jadi kita sebagai penyedia roster ya harus selalu mengikuti apa itu, tidak ketinggalan. Arsiteknya makin bagus, makin kreatif lah, dalam bentuk bangunannya pun akan semakin indah kalau dilihat Mas. Untuk proses produksi roster beton itu Mas, pertama-tama yang disiapkan ya untuk standarnya ya pasir semen, perbandingannya sekitar 1:3 agar kualitasnya makin bagus dan kuat. Sehari itu untuk prosesnya satu orang bisa dapat 100 sampai 125, rata-rata 400 lebih lah sehari. Fungsi dari roster untuk saat ini tuh Mas, sangat banyak ya Mas sekarang menggunakan. Para arsitek yang di Jogja itu sangat banyak menggunakan, karena sekarang nggak cuma untuk angin-angin aja Mas roster itu, untuk hiasan sekat ruangan, untuk pagar, karena banyak banget menggunakan roster. Dari fungsi itu bisa menjadi pengganti dinding utama, sekat-sekat ruangan, jadi tidak hanya untuk angin-angin aja Mas, ya Mas. Banyak roster itu difungsikan untuk sebuah ruangan, lebih kompleks lah istilahnya, bisa menambah keindahan lah istilahnya kalau sekarang itu Mas, karena
para konsumen itu pengennya untuk sekarang itu lebih yang arsitek yang bagus loh, lebih indah, jadi juga tidak hanya monoton. Permintaan lah untuk yang motifnya macam-macam itu saya sebenarnya mas seneng mas, nambahan mas koleksi saya mas. Koleksi saya kan makin banyak, toh nanti saya akhirnya bisa memasarkan tempat yang lain. Jadi sebenarnya motif itu muter mas, yang ini disenangi, yang motif satunya nanti di tempat lain juga disenangi, jadi istilahnya muter. Jadi malah bagus, nggak masalah untuk konsumen yang minta custom lah, istilahnya custom itu nggak masalah. Saya juga makin banyak bisa menawarkan koleksi yang macam-macam itu mas. Yang membedakan produk saya ya mas ya, yang jelas pertama mas itu kualitas, motifnya jelas banyak yang saya punya untuk saat ini mas. Konsumen bisa milih lah nanti mau motifnya kayak mana itu. Motif itu bisa sampai 50 lebih kalau dihitung-hitung, karena tiap bulan kan mas, tiap bulan tuh kadang-kadang ada desain gambar baru, makanya tetap saya masukkan list pembuatan untuk cetakan loh mas. Saya nggak, kalau harga tuh nggak terlalu sepaneng lah, yang penting bisa sama-sama jalan, sama-sama enak, dan yang paling pokok itu kualitas tidak mungkin saya kurangi. Layanan tambahan khusus untuk usaha saya ini mas, pertama yaitu bisa saya ngerjain sekalian pemasangan. Saya bisa, udah biasa itu, kadang-kadang kan emang sekalian minta dipasangin lah mas. Sama kalau di sekitar saya biasanya free ongkir saya kasih ya, itu sama nanti ada serep untuk perusahaan di jalan itu saya kasih. Pas ada proyek di Jalan Magelang itu mas, saya itu dikejar target bisa sampai sehari diusahakan sampai 800 sampai 1000 mas. Tapi ya saya tetap kualitas nggak saya kurangi, cuma saya kasih semangat ke pegawai saya mas, dengan cara ya saya tetap untuk tetap saya tambahi mas, untuk biaya untuk produksinya tetap saya tambah buat mereka agar sama-sama lah ya, sama-sama. Untuk waktu permintaan yang banyak itu mas, sekitar kalau di Jogja ini ya yang jelas jangan musim hujan mas, peminatnya masih sangat banyak permintaannya, sampai satu proyek itu bisa sampai 1000 kadang-kadang. Jadi ya kita harus tetap siap, harus semangat mas untuk menyiapkan para pelanggan itu. Kalau untuk desain yang baru kan yang jelas kita lihat permintaannya, lihat gambar, baru kita masukkan di tempat pembuatan cetakan. Itu sudah ada langganan yang untuk buat cetakan itu. Jadi udah emang khusus untuk tukang yang buat cetakan itu udah ada. Itu desain custom ya jelas bisa mas, bisa saya layani. Nanti kan kita lihat gambar bareng-bareng, nanti kadang-kadang nanti saya arahkan juga, ini kalau buat segini ini susahnya, kendalanya gimana sama customernya kan, nanti saya arahin yang bagusnya, nanti opsinya yang kayak mana, kayak gini, kayak biar lebih bagus gimana, nanti jadi bisa kok mas, itu untuk custom bisa, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut, karena kadang-kadang untuk gambar sama pembuatan kan beda-beda untuk pembuatan cetaknya itu. Kalau yang motif sulit untuk pembuatan cetakan itu mas, nggak ada sih yang sulit mas, karena itu kan main kayak lekuan itu kan, kalau besi kan masih bisa diproses mas, bisa diakali gimana, masih bisa lah. Untuk tingkat kesulitan kadang-kadang yang bikin sulit itu ya mas, cuman ukuran kalau besar itu kan buatnya emang agak itu, karena standarnya roster kan itu biasanya cuma ada yang 20 kali 20, ya ada yang 30 kali 15, kadang-kadang ada yang minta gede itu, itu kadang-kadang yang bikin sulit, yang terlalu besar kan mas, karena untuk proses nanti cetaknya juga susah.
konstruksi bangunan untuk yang menggunakan roster itu beton itu Mas, setiap rumah kadang-kadang memang pakai Mas. Saat ini itu pakai roster beton. Yang paling banyak itu biasanya untuk pembuatan masjid itu biasanya pakai banyak sampai ribuan gitu Mas. Kadang sampai 10.000 bisa itu naik roster beton. Untuk masjid, kalau rumahnya ya masih standar sekitar 1.000 itu masih menggunakan. Kalau untuk perumahan-perumahan itu buat pagar tembok yang di luar itu bisa banyak itu keperluannya. Untuk menjaga konsistensi saya tuh Mas, tetap sama konsumen harus baik Mas. Intinya itu kita jaga kerjasamanya kan nggak cuma sehari 2 hari tuh Mas, ke belakang. Produksi ya tetap harus sama, jangan sampai dikurang-kurang, betul lah. Harus salingan lah sama konsumen tuh, jangan kaku, kita enak-enak aja kan kerja tuh, jangan dibikin kaku lah, sama-sama kerja ya. Untuk menentukan harga jual roster itu Mas, ya kita lihat kan Mas, pada dasarnya kan perhitungan untuk bahan dan kebutuhan untuk akomodasi untuk semuanya kan kita hitung. Nah, setelah itu baru kita kasih berapa persen pendapatan kita itu sebenarnya dari biaya yang kita keluarkan untuk modal, nanti kita masukkan ke berapa persen. Pertama lihat bahan dan kemampuan pasar untuk membeli, jadi kita bisa menentukan. Kalau luar kota banyak kok Mas, pesanan kok online, lewat online banyak. Proyek kampus Undip itu banyak, Diponegoro, Semarang. Yang belum lama ini yang lumayan tuh di itu Purwokerto itu banyak itu. RSUD Banyumas, kita itu Banyumas. Link Mas, mungkin dari temen itu Mas, dari temennya yang pernah saya story itu bisa calling saya. Kalau yang proyek di luar itu banyak dari link. Oh iya Mas, sama saya punya agen Mas yang di Magelang tuh ada subagen itulah yang untuk pemasaran, yang untuk sekitar Jawa Tengah itu. Untuk sementara ini untuk pemasaran cuma pakai marketplace sama Instagram aja, seperti cuma pakai 2 itu lah yang sebagian besar saya gunakan, dan ya udah alhamdulillah bisa jalan bagus. Ya, pesan saya yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua yang ingin terjun ke dunia roster, pertama itu kualitas, jaga kualitas yang pertama itu. Setelah itu perbanyak teman, karena dengan banyak teman akan mendatangkan rezeki. Dan juga jangan lupa sedekah Mas, itu sangat membantu itu untuk dapat rezeki. Kalau kita Mas sedekah itu insya Allah pasti bagus itu Mas, bisa membahagiakan keluarga. Kalau jumlah itu tuh benernya wang sinawang, kalau jumlah banyak nggak bisa membahagiakan keluarga kan apa gunanya Mas. Intinya sukses tuh bisa membahagiakan keluarga dan tetangga sekitar kita, istilahnya membantu orang lain lah. Untuk harapan saya ya Mas, kedepannya itu ya mudah-mudahan keadaan kondusif, ya, pembangunan di Jogja ini tambah lancar gitu. Jadi paling enggak saya bisa ikut andil lah dalam kegiatan itu. Ya jelas kondusif, ya, pembangunannya lancar, nggak ada kendala, dan baik-baik aja. Bersama bermetamorfosa.